Cahayu, Cah Bagus. Orang Jawa kuno pernah meninggalkan satu pesan aneh, bahwa di tanah ini ada tanah perjanjian. Bukan di langit, bukan di negeri jauh, tapi tersembunyi di sepanjang tulang punggung Gunung Jawa. Aneh, leluhur sudah menunjukkan jalannya sejak ratusan tahun lalu, di Serat, Babat, dan Kidung Tuo. Namun manusia modern justru semakin jauh dari sana. Karena untuk menemukan tanah itu, manusia harus berani melewati satu tempat yang paling menakutkan. Bukan hutan, bukan gunung, tapi Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Hong Rahayu. Assalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Cahayu, Cah Bagus. Kadang Kisana. Malam ini aku ingin bercerita. Bukan cerita hantu yang lompat dari lemari, bukan juga kisah demit yang suka menakut-nakuti anak kos. Ini cerita tentang sesuatu yang lebih sunyi, lebih tua, lebih dalam. Tentang tanah yang dijanjikan, tapi tidak pernah ditemukan manusia modern. Orang Jawa kuno pernah menyebutnya. Bukan di peta, bukan di kitab wisata, tapi di antara bait-bait tua yang sering dianggap dongeng. Padahal, kalau dibaca pelan-pelan, dengan batin yang tidak ribut, kita akan menemukan petunjuk. Petunjuk yang sudah berumur ratusan tahun. Cahayu, orang sekarang kalau dengar kata tanah perjanjian, biasanya langsung ingat kisah kitab suci dari tanah jauh. Padahal orang Jawa juga punya kisah seperti itu. Tidak ditulis dengan kata besar, tidak dengan terompet langit, tapi diselipkan pelan di dalam serat, kidung, dan babat. Dan salah satu yang paling jarang dibicarakan adalah petunjuk dalam serat Musarar. Serat ini tidak populer, tidak diajarkan di sekolah, bahkan sebagian sarjana Jawa pun jarang membacanya. Karena isinya terlalu jujur dan kadang terlalu menyinggung manusia. Cah Bagus, di dalam naskah itu terselip kalimat tua. Kalimat yang ditulis dalam bahasa Jawa yang sederhana, tapi tajam. Tanah kang kasucikake ora katon ing peta, nanging katon ing wong kang eling marang asale. Artinya secara harfiah, tanah yang disucikan tidak terlihat di peta, tetapi terlihat pada orang yang ingat asalnya. Kalimat ini pendek, tapi kalau dipikir bisa bikin kepala pening. Karena maksudnya jelas. Tanah suci itu bukan sekedar tempat, tapi keadaan batin manusia. Namun, tunggu dulu. Jangan buru-buru merasa sudah paham. Karena manusia modern itu aneh. Kalau dengar tanah suci, langsung ingin membeli tanahnya. Kalau dengar tempat energi, langsung ingin bikin resort spiritual. Kalau dengar jalur leluhur, langsung ingin bikin paket wisata mistik. Kadang aku heran, manusia zaman sekarang mencari kesucian dengan cara yang sangat duniawi. Lucu, tapi juga agak menyedihkan. Kadang Kisana,
Ada seorang juru kunci tua di lereng Gunung Lawu yang pernah berkata padaku, "Ki Sabdo Palon, wong saiki golek tanah suci kuwi kaya wong golek lokasi kafe." Aku tertawa waktu itu. Tapi setelah dipikir, kalimat itu tidak sepenuhnya bercanda. Karena memang sekarang banyak orang datang ke tempat keramat bukan untuk hening, tapi untuk foto. Padahal tanah suci itu tidak suka keramaian kamera. Ia lebih suka orang yang diam dan tahu caranya mendengar sunyi. Cah bagus. Kisah ini bermula 3 tahun lalu. Seorang peneliti muda datang ke Jawa. Namanya tidak perlu disebut. Dia bukan paranormal, bukan juga dukun. Dia seorang ahli geografi spiritual. Bidangnya agak aneh. Ia meneliti sesuatu yang disebut garis Le energi bumi. Dalam antropologi modern, garis Le adalah jalur energi alam yang sering muncul di lokasi-lokasi kuno. Banyak candi di dunia berdiri di jalur ini. Di Inggris ada Stonehenge, di Peru ada Machu Picchu, di Mesir ada piramida Giza. Tapi di Jawa, jalur ini jauh lebih menarik. Karena hampir semua candi besar Jawa berdiri di satu garis panjang. Sebuah garis yang mengikuti tulang punggung gunung berapi Jawa. Dari barat ke timur. Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Semeru. Seolah-olah pulau ini memiliki tulang belakang spiritual. Peneliti muda itu menyusuri jalur itu. Awalnya sekadar penelitian geologi. Namun sesuatu mulai terasa aneh. Setiap ia mendekati situs tertentu, ia merasakan mimpi yang sama. Mimpi tentang sebuah tanah yang terang. Tidak ada bangunan, tidak ada kota. Hanya hamparan tanah luas dengan angin yang sangat tenang. Di mimpi itu selalu ada suara tua yang berkata, "Tanah iki wis dijanjekake, nanging wong-wong podo lali dalane." Artinya, tanah ini telah dijanjikan, tetapi manusia lupa jalannya. Mimpi itu muncul berulang di Borobudur, di Dieng, di lereng Lawu, di kaki Semeru. Kadang Kisana, dalam psikologi modern ada istilah collective memory, memori kolektif. Artinya manusia bisa mewarisi ingatan budaya dari leluhurnya, bukan lewat DNA saja, tapi lewat simbol, cerita, dan tempat. Tempat tertentu menyimpan ingatan batin peradaban. Itulah sebabnya ketika manusia berdiri di tempat sakral, kadang tiba-tiba merasa haru tanpa alasan, atau merasa seperti pernah berada di sana. Bukan karena mistik semata, tapi karena memori leluhur sedang bergetar. Dan Jawa adalah pulau yang penuh dengan memori seperti itu. Cahayu, cah bagus. Ketika peneliti itu mulai membaca naskah-naskah Jawa kuno, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam serat Darmo Gandul, ada bait yang sering diabaikan orang. Bunyinya, tanah Jawa bakal bali suci, nalika wong Jawa eling marang rasa sejatine. Arti literalnya, tanah Jawa akan kembali suci ketika orang Jawa ingat rasa sejatinya. Kalimat ini sering dianggap sekadar nasihat moral. Padahal kalau ditarik ke konteks sejarah, maknanya jauh lebih dalam. Serat Darmo Gandul ditulis di masa perubahan besar, saat Jawa mengalami pergantian keyakinan, kekuasaan, dan sistem sosial. Banyak orang waktu itu merasa jati diri Jawa sedang hilang. Maka penulis serat itu tidak bicara tentang perang, tidak bicara tentang kerajaan. Dia bicara tentang kesadaran batin manusia. Karena tanah suci tidak pernah benar-benar hilang. Yang hilang adalah manusia yang bisa melihatnya.
Cahayu, Cah Bagus. Hal yang sama juga muncul di Nagara Kertagama, kitab pujian Kerajaan Majapahit. Ada bagian yang berbunyi, Nusantara dadi pusering jagat, papan kang nyawiji antarane langit lan bumi. Artinya, Nusantara menjadi pusat dunia, tempat bersatunya langit dan bumi. Ini bukan klaim politik, ini simbol kosmologi. Dalam pemahaman Jawa kuno, pulau ini dianggap sebagai titik keseimbangan energi alam, tempat di mana manusia bisa mencapai kesadaran tertinggi. Namun, orang modern sering salah paham. Mereka mengira maksudnya bangga geografis, padahal maksudnya tanggung jawab spiritual. Semakin tinggi kesadaran sebuah tempat, semakin besar tanggung jawab manusianya. Sayangnya, yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Cahayu, Cah Bagus. Tanah Jawa masih sama, gunungnya masih berdiri, anginnya masih berhembus, sungainya masih mengalir. Tapi manusianya sering lupa cara hening, lupa cara eling. Dan lucunya, manusia modern sibuk mencari tanah perjanjian kemana-mana. Padahal mungkin tanah itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu manusia yang sadar. Tapi sayangnya, orang yang benar-benar sadar jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak yang sibuk mencari wifi spiritual. Kadang Kisanak, kita akan melanjutkan kisah ini karena perjalanan peneliti itu belum selesai. Ia akhirnya menemukan satu tempat di jalur Gunung Jawa. Tempat yang jarang disebut orang, tempat yang tidak ada di brosur wisata, tempat yang oleh juru kunci tua disebut tanah yang menunggu manusia pulang. Dan anehnya, setiap orang yang bermalam di sana mengalami mimpi yang sama, mimpi tentang tanah terang yang sunyi, tanah yang katanya telah dijanjikan sejak lama. Namun manusia lupa jalan pulangnya. Cahayu, Cah Bagus. Kadang manusia itu seperti orang yang kehilangan rumah, padahal rumahnya masih berdiri. Hanya saja dia terlalu sibuk berkelana, sampai lupa alamatnya sendiri. Dan itulah tragedi manusia modern. Ia mencari tanah suci di luar, padahal yang hilang sebenarnya adalah kesucian di dalam dirinya. Jalur yang tidak terlihat. Cahayu, Cah Bagus. Perjalanan peneliti muda itu tidak berhenti di mimpi. Mimpi hanya pintu. Yang membuatnya mulai gelisah justru sesuatu yang lebih sederhana. Peta. Ia menyusun peta semua candi besar Jawa. Borobudur, Prambanan, Sukuh, Cetho, Penataran, Singosari. Ketika garis itu ditarik, terlihat sesuatu yang aneh. Semua tempat itu seperti berdiri di sepanjang satu jalur besar yang mengikuti tulang punggung Gunung Jawa. Bukan kebetulan, orang Jawa kuno jarang membangun tempat suci sembarangan. Dalam antropologi budaya, ini disebut sacred landscape. Lanskap yang disusun bukan hanya oleh batu, tapi oleh makna. Kadang Kisanak, nenek moyang Jawa tidak membangun candi hanya untuk berdoa. Mereka membangun peta spiritual. Sebuah peta yang dibaca bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran batin. Peneliti itu mulai mengunjungi tempat-tempat yang jarang disebut orang. Salah satunya, sebuah bukit sunyi di lereng timur Gunung Lawu. Bukan tempat wisata, tidak ada loket tiket, hanya jalan tanah kecil dan beberapa pohon tua. Di sana
tinggal seorang juru kunci. Orangnya sudah sangat tua, kulitnya keriput seperti kulit pohon randu. Ketika peneliti itu bertanya tentang tanah perjanjian, orang tua itu tidak tertawa, tidak juga heran. Ia hanya menatap jauh ke arah gunung, lalu berkata pelan, "Le, tanah kuwi ora ilang, wonge wae sing ora iso ndelok." Artinya, "Nak, tanah itu tidak hilang, manusianya saja yang tidak bisa melihat." Kalimat itu sederhana, tapi kalau dipikir pelan, rasanya seperti ditampar. Cah Bagus, kadang manusia modern itu terlalu percaya pada alat ukur. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan GPS, tidak bisa ditimbang dengan logika. Karena ia hidup di wilayah yang lebih halus, wilayah yang oleh orang Jawa disebut rasa. Tanda yang datang dalam mimpi. Malam pertama peneliti itu bermalam di tempat itu. Sesuatu terjadi. Tidak dramatis, tidak ada suara genderuwo, tidak ada bayangan meloncat di dinding. Hanya satu hal, mimpi yang sangat jelas. Ia melihat tanah luas, tanah yang bercahaya lembut. Bukan cahaya matahari, bukan juga cahaya api. Seperti cahaya yang muncul dari dalam bumi. Di tengah tanah itu berdiri seorang lelaki tua. Bukan raksasa, bukan juga sosok menyeramkan. Hanya lelaki tua dengan wajah yang tenang. Ia berkata dalam bahasa Jawa kuno, "Sopo sing resiki batine, bakal nemu tanah kang wis dijanjekake." Arti literalnya, siapa yang membersihkan batinnya akan menemukan tanah yang telah dijanjikan. Peneliti itu terbangun, jantungnya berdetak cepat. Tapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan dikenali. Seolah-olah mimpi itu bukan mimpi baru, seperti sesuatu yang sudah pernah ia dengar sangat lama. Kadang Kisanak, dalam neuroscience kesadaran, mimpi tertentu muncul ketika otak berada di fase theta wave. Gelombang ini sering muncul pada orang yang sedang meditasi dalam atau ketika pikiran berada dalam keadaan sangat sunyi. Dalam kondisi itu, batas antara memori pribadi dan memori kolektif bisa menjadi tipis. Maka kadang manusia merasa seperti menerima pesan dari masa lampau. Bukan karena gaib semata, tapi karena kesadaran manusia sebenarnya jauh lebih luas daripada yang kita kira. Orang Jawa kuno memahami ini dengan cara sederhana. Mereka menyebutnya eling, ingat, ingat kepada asal. Pesan dari naskah lama. Cahayu, Cah Bagus. Ketika peneliti itu membuka kembali naskah-naskah Jawa kuno, ia menemukan sesuatu yang makin membuatnya berpikir. Di dalam serat Gotoloco ada bait yang sering dianggap kontroversial. Baitnya berbunyi, "Sing golek Gusti ana njaba, iku padha kaya wong golek air ing tengah segara." Arti literalnya, orang yang mencari Tuhan di luar dirinya, seperti orang mencari air di tengah laut. Serat Gotoloco sering disalahpahami. Banyak orang mengira isinya hanya kritik agama. Padahal sebenarnya, serat ini sedang mengingatkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa kesadaran spiritual manusia tidak dimulai dari luar, tapi dari kejujuran batin. Jika batin kotor, seberapa banyak pun manusia bersiarah, ia tidak akan menemukan apa-apa. Cahayu, Cah Bagus. Hal yang sama juga muncul dalam karya besar Sutasoma, karya Empu Tantular yang terkenal dengan kalimat
Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmo Mangro. Arti literalnya, berbeda-beda tetapi satu juga, tidak ada kebenaran yang mendua. Namun banyak orang hanya mengingat semboyannya, lupa memahami maknanya. Empu Tantular tidak sedang bicara politik, ia sedang bicara tentang kesatuan kesadaran. Bahwa manusia yang sudah menemukan pusat batinnya, tidak lagi terpecah oleh kebencian, karena ia sudah kembali ke tanah asal jiwa. Kadang Kisanak, itulah yang dimaksud oleh beberapa leluhur Jawa sebagai tanah perjanjian. Bukan wilayah geografis, bukan kerajaan, bukan pula tempat rahasia di peta dunia, tapi sebuah keadaan batin ketika manusia kembali selaras dengan alam, selaras dengan leluhur, selaras dengan nurani. Masalahnya, manusia modern jarang sampai ke sana, karena hidupnya terlalu penuh kebisingan, terlalu banyak suara, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak pamer. Padahal, tanah suci tidak pernah suka orang yang ribut. Ia lebih suka orang yang diam tapi sadar. Cahayu, Cah Bagus. Peneliti itu akhirnya menyadari sesuatu. Tanah perjanjian yang ia cari mungkin tidak bisa ditemukan hanya dengan penelitian. Harus ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang oleh orang Jawa disebut lelaku. Laku batin. Dan malam berikutnya, ketika ia kembali bermeditasi di bukit itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Bukan mimpi lagi, tapi tanda dari alam. Angin tiba-tiba berhenti, burung malam mendadak sunyi, dan dari arah hutan tua terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan di antara pepohonan. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kadang Kisanak, alam sering berbicara dengan cara yang sangat halus, tidak menakutkan, tidak keras, tapi cukup untuk membuat manusia sadar bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Dan perjalanan menuju tanah perjanjian itu ternyata jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Karena sebelum manusia menemukan tanah suci, ia harus berani melewati satu tempat yang lebih menakutkan. Bukan hutan, bukan gunung, tapi dirinya sendiri. Dan percaya atau tidak, itulah tempat yang paling jarang dimasuki manusia modern. Karena melihat hantu kadang lebih mudah daripada melihat kesalahan diri sendiri. Kalau Kisanak berani, kita lanjutkan perjalanan ini ke batch 3. Di sana, kisah mulai masuk ke fenomena alam aneh di jalur energi Jawa. Pengalaman horor batin ketika manusia mulai melihat bayangan dirinya sendiri. Dan petunjuk pertama tentang lokasi tanah perjanjian yang sebenarnya. Sunyi yang berubah. Cahayu, Cah Bagus. Malam kedua di Bukit Lereng Lawu itu terasa berbeda. Tidak ada kejadian besar, tidak ada cahaya aneh dari langit. Namun justru kesunyianlah yang berubah. Angin berhenti, daun-daun tidak bergerak, hutan seperti menahan napas. Peneliti muda itu duduk di dekat batu besar yang oleh juru kunci tua disebut batu pangeling, batu pengingat. Batu itu sudah ada sejak lama, tidak tercatat dalam buku arkeologi, tidak juga dalam katalog wisata. Tapi juru kunci tua berkata pelan, "Batu iki wis ngerti wong-wong sing teko saka jaman biyen." Artinya, batu ini sudah mengenal manusia yang datang sejak zaman dahulu. Kedengarannya sederhana, namun dalam antropologi Jawa kuno, benda tidak selalu dianggap benda mati. Batu, gunung, air, hutan, semua dipahami sebagai bagian dari kesadaran alam. Orang Jawa menyebutnya memayu hayuning bawana, merawat keseimbangan dunia. Jika manusia hidup selaras, alam akan berbicara dengan lembut. Jika manusia serakah,
alam berbicara dengan bencana. Kadang Kisanak, manusia modern sering menganggap itu mitos. Padahal dalam ilmu ekologi modern pun ada konsep yang mirip. Ketika keseimbangan alam rusak, seluruh sistem bumi ikut bereaksi. Bedanya, leluhur Jawa menjelaskan itu dengan bahasa rasa, bukan angka. Malam itu, ketika peneliti itu menutup mata, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, lebih seperti diperhatikan. Seolah-olah hutan tua itu sedang menilai manusia yang datang. Dan dari kejauhan, terdengar suara burung malam yang sangat jarang muncul. Suara itu panjang, melengking pelan, lalu hilang. Juru kunci tua yang duduk di sampingnya berkata lirih, "Yen alam wis menehi tondo, biasane ono sing lagi diperiksa." Artinya, kalau alam sudah memberi tanda, biasanya ada seseorang yang sedang diperiksa. Peneliti itu tidak menjawab, karena di dalam dadanya tiba-tiba muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang sedang dibuka. Jejak dalam kitab lama. Cah ayu, cah bagus. Beberapa hari setelah kejadian itu, peneliti tersebut kembali membaca kitab-kitab lama Jawa. Dan ia menemukan sesuatu yang sering dilupakan orang. Dalam Serat Centini, salah satu ensiklopedia spiritual Jawa yang sangat luas, ada bagian yang berbunyi, "Urip iku mung mampir ngombe, nanging wong kang eling bakal ngerti dalan mulih." Arti literalnya, hidup hanya singgah untuk minum, tetapi orang yang ingat akan mengetahui jalan pulang. Kalimat ini sering dianggap sekadar pepatah. Padahal dalam konteks spiritual Jawa, ini adalah peta kesadaran manusia. Manusia datang ke dunia hanya sebentar, seperti musafir yang berhenti di warung untuk minum. Masalahnya, banyak manusia terlalu betah di warung, sampai lupa bahwa ia sebenarnya sedang dalam perjalanan. Cah ayu. Ketika kalimat itu dibaca di tempat sunyi seperti lereng gunung, rasanya berbeda. Seolah-olah kata-kata itu bukan sekadar tulisan, tapi pesan yang sedang menunggu untuk dipahami. Hal yang sama juga muncul dalam kakawin besar Jawa kuno, Bharatayuddha. Ada bait yang jarang dibahas orang. Sopo kang menang perang sejati, iku kang menang marang hawa nafsune. Arti literalnya, siapa yang menang dalam perang sejati adalah ia yang menang melawan nafsunya sendiri. Bharatayuddha sering dibaca sebagai kisah perang. Padahal dalam pemahaman simbolik Jawa, perang itu sebenarnya adalah perang batin manusia. Kurawa dan Pandhawa bukan sekadar tokoh. Mereka adalah gambaran sisi gelap dan terang manusia. Cah ayu, ketika seseorang belum menang melawan dirinya sendiri, maka ia belum siap memasuki tanah suci. Karena tanah suci bukan tempat bagi manusia yang masih dikuasai kesombongan. Pintu yang tidak terlihat. Kadang Kisanak, malam ketiga menjadi titik yang paling aneh. Peneliti itu bermeditasi di dekat batu Pangeling. Udara dingin, langit penuh bintang. Namun sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tanah di sekitar batu terasa hangat. Bukan panas, tapi seperti ada energi lembut yang mengalir dari dalam bumi. Ia membuka mata. Di kejauhan terlihat kabut tipis bergerak pelan. Bukan kabut biasa. Kabut itu seperti mengikuti garis tertentu di tanah. Juru kunci tua melihatnya juga. Ia tidak panik. Ia hanya berbisik, "Le,
iki jalur tua. Artinya, nak, ini jalur tua. Peneliti itu bertanya pelan, jalur apa? Orang tua itu menatap ke arah kabut, lalu berkata, jalur sing biyen dilakoni wong-wong sing ngerti jalan batin. Artinya, jalur yang dulu dilewati orang-orang yang memahami jalan batin. Dalam antropologi spiritual Jawa, ada kepercayaan lama tentang jalur lelaku. Jalur tempat para pertapa, resi dan pejalan batin melakukan perjalanan spiritual. Bukan jalan fisik semata, tapi jalur kesadaran. Menariknya, jalur ini sering berada di tempat yang sama dengan jalur energi bumi. Itulah sebabnya banyak pertapaan Jawa kuno berada di lereng gunung, di tempat yang jauh dari keramaian manusia. Cah ayu, cah bagus. Peneliti itu mulai memahami sesuatu. Tanah perjanjian yang ia cari mungkin bukan satu titik, tapi sebuah keadaan yang hanya muncul ketika manusia siap. Dan tempat-tempat tertentu di Jawa hanyalah gerbangnya. Gerbang yang tidak bisa dibuka dengan kunci biasa. Hanya bisa dibuka oleh sesuatu yang lebih sederhana. Kejujuran batin. Namun justru itulah yang paling sulit dimiliki manusia zaman sekarang. Karena manusia zaman sekarang lebih sibuk mempercantik topengnya daripada membersihkan hatinya. Kadang Kisanak, itulah sebabnya tanah suci itu jarang terlihat lagi. Bukan karena hilang, tapi karena manusia yang datang terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Padahal tanah suci hanya muncul kepada manusia yang cukup kosong untuk melihatnya. Dan pada malam itu, peneliti itu akhirnya memahami sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Tanah perjanjian mungkin tidak tersembunyi di balik gunung, tidak juga di dalam gua. Ia tersembunyi di tempat yang sangat dekat, namun hampir semua manusia lupa mencarinya. Tempat itu adalah kesadaran yang jujur. Dan anehnya, banyak manusia lebih takut masuk ke sana daripada masuk ke hutan angker. Karena di tempat itu, tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa ditipu. Yang ada hanya diri sendiri. Dan percaya atau tidak, itulah tempat yang paling jarang didatangi manusia zaman sekarang. Yang gue pingin dilanjutkan ke batch 4 yang akan menjadi bagian paling dalam dan gelap dari cerita ini. Pengalaman horor batin ketika peneliti mulai melihat kesalahan dirinya sendiri. Fenomena alam yang makin aneh dan petunjuk terakhir tentang mengapa tanah perjanjian sebenarnya ditutup dari manusia modern. Bagian ini akan terasa lebih sunyi, lebih filosofis, dan lebih menampar batin. Malam yang membuka ingatan. Cahayu cah bagus. Setelah malam ketiga itu, peneliti muda itu tidak langsung pulang. Ia tinggal beberapa hari lagi di lereng Lawu. Bukan karena penasaran, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang seperti belum selesai. Kadang Kisanak, kalau manusia sudah mulai mendengar suara batinnya sendiri, hidup terasa berbeda. Tempat yang dulu tampak biasa, tiba-tiba terasa lebih hidup. Angin terasa punya arah, batu terasa punya cerita, dan hutan tua seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika saja. Pagi itu, kabut turun pelan dari punggung gunung. Tidak tebal, tapi cukup untuk membuat dunia terlihat lebih sunyi. Juru kunci tua duduk di depan gubuknya.
menyeduh kopi hitam, lalu berkata tanpa menoleh, "Le, wong sing golek tanah suci, biasane kudu liwat tanah peteng luwih dhisik." Artinya, "Nak, orang yang mencari tanah suci biasanya harus melewati tanah gelap lebih dulu." Peneliti itu tidak langsung menjawab, karena ia tahu yang dimaksud orang tua itu bukan hutan, bukan gua, tapi batin manusia sendiri. Cahayu Cah Bagus. Dalam banyak kisah Jawa kuno, sebelum seseorang mencapai pencerahan, ia harus melewati fase kebingungan batin. Bukan hukuman, tapi proses. Karena kesadaran tidak bisa lahir dari manusia yang tidak pernah berani melihat dirinya sendiri. Itulah sebabnya dalam banyak naskah Jawa kuno, perjalanan spiritual selalu dimulai dari keruntuhan kesombongan. Pesan dari sejarah Jawa, Cahayu, ketika peneliti itu kembali membuka naskah lama, ia menemukan kisah yang terasa sangat relevan. Dalam Pararoton, kitab sejarah tentang Raja-Raja Singosari dan Majapahit, ada bagian yang sering dibaca orang hanya sebagai cerita politik. Namun, jika dibaca lebih dalam, ia menyimpan simbol batin manusia. Salah satu kalimat yang muncul adalah, "Sapo kang gumedhe tanpa eling, bakal rubuh dening bayangane dewe." Arti literalnya, siapa yang membesar tanpa kesadaran akan runtuh oleh bayangannya sendiri. Kalimat itu sebenarnya menjelaskan tragedi manusia sepanjang zaman. Manusia sering tumbuh besar, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pengaruh, namun lupa satu hal sederhana, ingat kepada asalnya. Cahayu Cah Bagus, hal serupa juga muncul dalam Kidung Sunda, kidung yang menceritakan tragedi besar antara kerajaan Sunda dan Majapahit. Ada bait yang sangat lirih. "Sopo sing kebak kerep donya, bakal kelangan rasa sejatine." Artinya, siapa yang terlalu penuh keinginan dunia akan kehilangan rasa sejatinya. Banyak orang membaca Kidung Sunda hanya sebagai kisah perang, padahal sebenarnya ia adalah peringatan batin bahwa keserakahan manusia bisa merusak keharmonisan dunia. Dan ketika manusia kehilangan rasa sejatinya, ia akan kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran yang halus. Kadang Kisanak, itulah yang sedang terjadi di dunia modern. Manusia semakin pintar, teknologi semakin canggih, namun kesadaran batinnya sering justru semakin dangkal. Orang bisa menjelaskan galaksi, tapi tidak bisa menjelaskan kegelisahan di hatinya sendiri. Ironis ya. Horor batin yang sesungguhnya. Cah Bagus, malam kelima menjadi malam yang paling sunyi. Tidak ada kabut, tidak ada suara burung malam. Langit sangat jernih. Peneliti itu kembali duduk di dekat batu Pangeling. Ia mencoba bermeditasi seperti malam sebelumnya. Namun kali ini yang muncul bukan mimpi, bukan juga penglihatan aneh. Yang muncul adalah ingatan. Ingatan tentang hidupnya sendiri, tentang kesalahan yang pernah ia lakukan, tentang orang-orang yang pernah ia lukai, tentang kesombongan yang pernah ia pelihara tanpa sadar. Semua muncul satu persatu. Bukan seperti film, lebih seperti cermin. Cermin yang sangat jujur. Kadang Kisanak, inilah yang oleh orang Jawa disebut laku ngelmu sejati. Bukan belajar mantra, bukan mencari kekuatan goib, tapi berani melihat kebenaran tentang diri sendiri.
Dan percaya atau tidak, itu jauh lebih menakutkan daripada melihat hantu. Karena hantu masih bisa diusir, tapi kesalahan diri sendiri tidak bisa diusir. Ia hanya bisa dipahami dan diperbaiki. Cahayu, di tengah kesunyian itu, peneliti itu tiba-tiba mengerti sesuatu. Tanah perjanjian yang ia cari selama ini bukan tempat rahasia yang tersembunyi di peta. Tanah itu sebenarnya muncul ketika manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika manusia berhenti berbohong kepada hati nuraninya. Ketika ia berani mengakui kekurangannya. Ketika ia mulai hidup lebih sederhana. Dalam keadaan itu, dunia terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, alam terasa lebih dekat, dan hati terasa lebih tenang. Orang Jawa kuno menyebut keadaan ini dengan satu kata yang sangat sederhana. Eling. Ingat. Ingat kepada asal. Ingat kepada tujuan. Dan ingat bahwa hidup ini hanya perjalanan singkat. Kadang Kisanak, itulah tanah perjanjian yang sebenarnya. Bukan tempat rahasia di gunung, bukan kota goib di dalam bumi, tapi kesadaran yang kembali jernih. Sayangnya, tidak banyak manusia yang mau berjalan sampai ke sana. Karena jalan menuju tanah itu tidak melewati hutan, tidak melewati gunung, tapi melewati satu tempat yang paling sulit dilalui manusia modern. Kejujuran terhadap dirinya sendiri. Dan karena itulah tanah perjanjian sering terasa seperti hilang. Padahal sebenarnya ia hanya menunggu manusia yang berani pulang. Kita akan lanjut ke batch 5 penutup tentang penjelasan simbol tanah Jawa sebagai poros spiritual Nusantara. Nusantara sebagai poros batin, cah ayu, cah bagus, kadang Kisanak. Setelah beberapa hari di lereng Lawu itu, peneliti muda itu akhirnya memahami satu hal yang selama ini luput dari pencahariannya. Ia datang ke Jawa untuk mencari tanah yang dijanjikan. Namun yang ia temukan justru cara manusia melupakan janjinya sendiri. Pagi itu, ia duduk di depan gubuk juru kunci. Kabut turun tipis dari punggung gunung. Matahari belum sepenuhnya naik. Juru kunci tua itu menyalakan rokok linting. Lalu berkata pelan, "Le, wong jaman saiki kerep golek papan suci. Nangin lali yen sing kudu disucikake kuwi dudu panggonane, nangin atine." Artinya, nak, manusia zaman sekarang sering mencari tempat suci. Padahal yang harus disucikan bukan tempatnya, melainkan hatinya. Peneliti itu terdiam lama, karena kalimat itu sederhana, namun terasa seperti membuka pintu yang selama ini tertutup. Cah bagus, dalam naskah besar Nagara Kertagama karya Empu Praponco, ada bagian yang sering dilewatkan pembaca modern. Nusantara iku pusering jagat, papan pangimbanging langit lan bumi. Arti literalnya, Nusantara adalah pusat dunia, tempat keseimbangan antara langit dan bumi. Kalimat ini sering dianggap sebagai kebanggaan politik kerajaan Majapahit. Padahal sebenarnya, ia adalah simbol kosmologi Jawa kuno. Dalam pandangan leluhur Jawa,
Nusantara bukan sekedar wilayah geografis, ia adalah ruang kesadaran, tempat di mana manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara alam, pikiran, dan batin. Namun ketika manusia kehilangan keseimbangan itu, tanah yang dulu suci pun terasa seperti kehilangan cahayanya. Bukan karena tanahnya berubah, tapi karena manusia yang tinggal di atasnya sudah lupa cara hidup yang selaras. Pesan terakhir dari naskah tua. Cah ayu, cah bagus. Sebelum pulang, peneliti itu membuka satu lagi naskah tua yang dibawa dari perpustakaan. Sebuah salinan lontar kuno yang jarang dibahas orang. Di dalamnya ada kalimat pendek yang ditulis dengan huruf Jawa lama. Yen manungso bali marang rasa sejatine, bumi bakal bali dadi tanah kang dijanjeke. Arti literalnya, jika manusia kembali kepada rasa sejatinya, bumi akan kembali menjadi tanah yang dijanjikan. Kalimat itu sangat pendek, namun maknanya sangat luas. Leluhur Jawa sebenarnya tidak pernah menjanjikan sebuah tempat rahasia. Yang mereka janjikan adalah kemungkinan kesadaran manusia. Jika manusia hidup dengan jujur, hidup dengan sederhana, hidup dengan hormat kepada alam, maka dunia ini sendiri bisa menjadi tanah yang suci. Namun, jika manusia hidup dengan keserakahan, kesombongan, dan lupa diri, maka bahkan surga pun akan terasa seperti tanah yang gersang. Kadang Kisanak, itulah sebabnya banyak orang pergi jauh mencari tempat keramat, naik gunung, masuk hutan, menyusuri gua. Padahal yang sebenarnya harus mereka temukan adalah sesuatu yang sangat dekat, kejujuran batin. Namun justru itulah hal yang paling jarang dicari manusia modern. Karena kejujuran batin sering membuat manusia harus melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, dirinya sendiri. Pitutur Sabdo Palon. Cahayu, cah bagus, anak-anak zaman now. Cerita tentang tanah perjanjian ini sebenarnya bukan cerita baru. Leluhur Jawa sudah berbicara tentangnya sejak ratusan tahun lalu. Mereka menulisnya dalam serat, kidung, babat. Namun manusia modern sering membaca naskah itu seperti membaca cerita lama, dibaca sebentar, lalu ditinggalkan. Padahal isi naskah itu sebenarnya adalah cermin yang memantulkan wajah manusia sendiri. Kadang Kisanak, manusia zaman sekarang sering berkata bahwa dunia semakin gelap. Namun jarang yang bertanya satu hal sederhana, apakah dunia yang menjadi gelap atau mata manusia yang mulai lupa melihat terang? Tanah perjanjian tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu manusia yang cukup jujur untuk kembali. Namun manusia modern sering terlalu sibuk membangun kerajaan kecilnya sendiri. Sibuk mengejar pengakuan, sibuk mempercantik topengnya, sampai lupa satu hal yang sangat sederhana, bahwa hidup ini, seperti yang dikatakan dalam serat Jentini, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanya singgah untuk minum, bukan untuk sombong, bukan untuk lupa diri, bukan untuk merasa paling benar. Hanya singgah sebentar, lalu pulang. Dan lucunya, banyak manusia sibuk mencari tanah perjanjian di ujung dunia, padahal jalan menuju tanah itu sebenarnya sangat dekat. Dekat sekali.
sedekat manusia ketika ia berani duduk diam, mendengar suara nuraninya sendiri, dan akhirnya berkata dengan jujur, "Aku memang belum sempurna." Karena justru dari pengakuan sederhana itulah, manusia mulai menemukan jalan pulang. Dan ketika manusia benar-benar pulang kepada kesadarannya, barulah ia mengerti bahwa tanah perjanjian yang selama ini ia cari sebenarnya tidak pernah berada di luar dirinya. Ia selalu ada, menunggu di tempat yang paling sunyi dalam hati manusia. Tempat yang oleh leluhur Jawa disebut rasa sejati. Dan percaya atau tidak, di zaman yang semakin ramai ini, tempat paling sunyi itu justru menjadi tempat yang paling jarang dikunjungi manusia. Maka tidak heran jika tanah perjanjian terasa semakin jauh, padahal sebenarnya ia hanya menunggu manusia yang mau pulang. Hong Rohayu. Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sapa sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.